apa saudara? Dari outside in itu adalah ya, lawan dari balikan ya, dari outside in itu adalah inside out ya. Inside out, di mana strategi perusahaan dirumuskan hanya berdasar kondisi internal ya, seperti itu. Lalu dieksekusi agar lingkungan eksternal menyesuaikan. Nah, seperti itu ya. Ini kebalikannya saudara. Loh, apa ada Pak seperti ini ya? Ada saudara, tapi tidak banyak ya. Ini pendekatan outside ini bisa dilakukan kalau perusahaan itu menjadi pemimpin ekosistem atau perusahaannya sangat mendominasi pasar. Nah, kalau perusahaan sangat mendominasi pasar, maka perusahaan akan merumuskan strategi yang sesuai dengan selera dia dan harapannya ekosistem, entah itu pesaing, pelanggan, itu akan mengikuti apa yang dia lakukan. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendominasi pasar, kemudian produknya inovatif, dan dia menjadi trendsetter. Yang menjadi trendsetter. Ya. Nah, namun demikian, tidak ada perusahaan di dunia ini yang murni, tidak ada di perusahaan di dunia yang murni menggunakan outside in atau murni menggunakan inside out. Pasti semuanya menggunakan kombinasi di antara keduanya ini, meskipun dengan tingkat dominasi yang berbeda-beda. Kalau perusahaan saudara itu perusahaan kecil, baiknya menggunakan outside in saja. Kita merumuskan kebijakan strategi perusahaan berdasar dari kondisi lingkungan eksternal. Tapi kalau perusahaan sudah cukup besar, ya dikit-dikit lah ya, kita menggunakan perspektif inside out. Kita merumuskan suatu kebijakan yang outside the box, yang eksentrik misalkan ya, itu bisa agar harapannya perusahaan lain ikut mengikuti. Contohnya siapa? Contohnya misalkan Apple. Ya. Apple dia adalah perusahaan yang pertama kali meluncurkan mobile phone touchscreen dengan bentuk kotak seperti ini ya, kotak seperti yang saudara pegang semuanya itu ya, yang kemudian diikuti oleh Samsung ya. Samsung adalah yang pertama kali yang memperkenalkan seperti ini juga ya. Yang menjadi pengikut dari Apple. Dulu bentuknya masih seperti Nokia, Nokia yang sudah tidak beredar lagi itu ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian saudara, apa sih yang apa sih benefit dari uh, strategic management ya? Apa sih benefit dari strategic management? Benefit dari strategic management itu adalah perusahaan akan memahami, tidak hanya perusahaan, tapi semua yang ada di dalam organisasi itu akan memahami apa yang akan menjadi cita-cita perusahaan. Itu seperti itu. Apa yang akan menjadi cita-cita perusahaan. Ini kalau diurutkan itu seperti ini saya. Kalau diurutkan itu akan seperti ini. Nah, ini ada visi. Oke. Ini lebih enak di kelas sebenarnya, sebenarnya visi. Kemudian di bawahnya ada misi. Kemudian di bawahnya ada goal. Kemudian di bawahnya lagi ada apa?
ada objektif, ah, kemudian ada taktik ya, taktik. Kemudian bawahnya ada biaya operation, operasional sehari-hari. Oke, oke. Nah, ini sudah lihat di sini, kan susunannya seperti ini. Wah, nggak bisa. Oke, sebentar. Ini warnanya mana? Tuh, ini. Kan seperti ini ya. Ini visi, kemudian menjadi misi, ya, kemudian menjadi goal, kemudian menjadi objektif, kemudian menjadi taktik, kemudian bawahnya menjadi apa? Daily operations ya. Oke. Nah, visi itu apa sih? Yang namanya visi itu adalah cita-cita organisasi yang ideal, yang visioner. Nah, visi itu adalah cita-cita yang ideal, visioner yang diimpikan oleh perusahaan. Nah, ini visi ini sifatnya utopis ya. Visinya utopis, kondisi yang ideal. Nah, kemudian visi ini ditetapkan oleh top manajemen ya. Ini top manajemen ya. Sementara semakin ke bawah, nah, itu maka nanti yang bertanggung jawab di sini adalah lower level manager ya, yang bawah ya. Itu ditetapkan di yang bertanggung jawab adalah lower level manager ya. Itu seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkatan manajemen, maka tanggung jawabnya terhadap visi itu akan semakin besar. Dan semakin ke bawah tingkatan manajemen, maka nanti akan tanggung jawab terhadap yang sifatnya teknis itu akan semakin besar. Seperti itu, saudara ya. Oke. Oke. Kemudian saudara semuanya, dalam diri manajer ya, dalam diri manajer itu ada juga sisi-sisi kepemimpinannya. Dalam diri manajer itu ada peran dia sebagai seorang leader. Ya, sekali lagi dalam diri manajer itu ada peran sebagai leader. Nah, sehingga di sini yang namanya visi itu ditetapkan oleh manajer, tetapi dalam peran dia sebagai seorang leader. Dengan kata lain, visi itu ditetapkan oleh leader ya. Nah, visi itu ditetapkan oleh leader. Sebentar saya ini kalau digambarkan ini seperti ini saudara. Antara leader dan manajer itu perannya itu beririsan. Ini leader, ini manajer ya. Ini antara leader dan manajer itu perannya beririsan ya. Oke. Ini leader, ini manajer perannya beririsan. Ada beberapa hal yang sama dan ada beberapa hal yang berbeda ya. Nah, kalau leader itu menentukan visinya. Leader itu menentukan visinya. Sekali lagi, yang namanya leader, maaf, maaf ya.
Yang namanya leader ya, ini menentukan visinya ya. Leader itu menentukan visi. Sementara itu untuk manajer itu menentukan bagaimana cara eh, mencapai visi itu ya. Ini bagaimana cara mencapai visi ya. Ini peran dari siapa? Peran dari manajer. Contohnya gini, contohnya saudara ya. Misalkan seorang leader itu menentukan gunung mana yang akan kita daki. Apa gunung, misalkan gunung A, gunung Merapi, gunung Merbabu, gunung Slamet, atau gunung mana. Itu adalah yang menentukan leader. Nah, kemudian setelah leader menentukan yang akan kita daki adalah gunung Merapi, maka nanti manajer akan menentukan bagaimana cara kita untuk mendaki gunung Merapi. Apa kita akan berjalan kaki secara konvensional? Apa kita akan menggunakan jeep jeep Merapi? Apa kita menggunakan helikopter? Ya, itu yang ditentukan oleh manajer ya. Itu. Oke, ada yang mau bertanya boleh ya? Ada berkomentar boleh ya? Ini masih dasar-dasar dulu ya. Karena saya lihat banyak yang bukan berasal dari latar belakang satunya manajemen ya. Oke. Nah, kemudian di samping manfaat ini ya, manfaat belajar strategi manajemen itu kan ini. Kita memiliki visi yang jelas tentang perusahaan itu akan menjadi apa. Nah, visi perusahaan itu kadang-kadang itu eh, nggak nggak masuk di akal. Ah, nggak masuk di akal. Ada satu perusahaan di luar negeri, itu dia itu memproduksi apa? Memproduksi yacht. Yacht, ngerti saudara ya? Ini kayak eh, ini tuh semacam perahu ya, semacam perahu. Ya. Yacht itu kayak perahu yang ukurannya kecil itu loh ya. Nah, ini adalah yacht ya. Yacht itu seperti ini, kayak perahu tapi ukurannya kecil, kayak kapal pesiar tapi ukurannya lebih kecil ya. Bisa dikatakan kapal pesiar pribadi lah ya. Oke. Ya, orang-orang penting banyak yang punya seperti banyak yang punya seperti ini ya. Contohnya siapa? Contohnya Conor McGregor itu punya ya. Ini contohnya ya. Ini ada perusahaan di luar negeri itu yang menghasil memproduksi yacht. Dia itu punya visi, dia itu punya visi, visinya ya. Dia itu perusahaan kami menghasilkan, nah, memproduksi yacht dengan kualitas super. Nah, entah itu laku atau tidak, entah itu ada entah ada pasarnya atau tidak. Yang penting memproduksi yacht berkualitas super. Nah, ini ada perusahaan seperti ini ya. Nah, dan ternyata dengan me- membuat yacht dengan membangun ini seperti ini ya, membangun visi seperti ini, kualitas kualitas ininya menjadi bagus, kualitas produknya menjadi bagus, dan akhirnya dia malah menjadi terkenal, dan akhirnya malah jaya ya, perusahaan ini ya. Terus kemudian gini saudara, dengan adanya visi seperti ini, maka semua tindakan perusahaan itu akan mengarah pada visi. Contohnya kalau produsen yacht ini, segala tindakannya nanti akan mengarahkan pada visi. Misalkan dalam pemilihan supplier bahan baku.
Wah, kita harus memproduksi yachts yang kualitasnya super. Maka otomatis bahan bakunya juga harus kualitas super, begitu kan. Kemudian pengiriman distribusi barang ya. Kita harus serba super, tidak hanya produknya, tapi juga ketepatan waktu menepati pesanan. Nah, juga harus super seperti itu. Karena yachts itu sifatnya MTO. Nah, sekali lagi, yachts itu sifatnya MTO. MTO itu adalah maksud adalah made to order. Dibuat berdasar pesanan. Nah, dengan seperti ini perusahaannya menjadi sangat laku ya. Oke. Contoh lain ya, contoh lain pada tahun, bentar ya, pada tahun contoh lain ya, contoh visi ini ya, contoh lain ya. Ini tahun saya waktu S1 itu tahun berapa ya? Tahun saya belajar ini tahun 95. Saya S1 95. Waktu semester 1 saya itu 95. Dan saya itu membaca textbook. Baca textbook itu mengatakan bahwa yang namanya Singapore Airlines, Singapore Airlines itu dia memiliki visi, memiliki visi menjadi world class airlines. Nah, world class airline. Kemudian iklannya itu gambar selendang sutra sedang diterpa angin. Iklannya itu adalah gambar selendang sutra sedang diterpa angin. Terus kemudian tujuannya untuk apa? Kok menggambarkan, kok iklannya itu selendang sutra diterpa angin. Dengan menunjukkan bahwa kalau naik Singapore Airlines, maka nanti akan senyaman, selembut saudara itu tidur di apa? Di kasur sutra, tidak bising, tidak banyak goncangan, itu nyaman, gitu kan. Itu pada tahun 1995. Dan saya membaca textbook Introduction to Business waktu itu visi seperti ini ditertawakan, laughable gitu ya. Laughable itu dapat ditertawakan. Oh, gitu ya. This vision gitu kan, is laughable gitu ya. Itu pada tahun itu karena waktu itu yang namanya Singapura belum begitu maju seperti sekarang. Belum begitu maju seperti sekarang. Nah, Singapura itu masih so-so lah dengan Indonesia pada waktu itu. Bahkan pada waktu zaman segitu, namanya NTU dan NUS, National University of Singapore dan National Singapore University, itu belum sehebat sekarang. Wong dosennya UGM, dosen UGM itu dijadikan rektor di mana? Dijadikan rektor apa dekan gitu ya. Pokoknya atau jadikan profesor ya. Dosen UGM itu dijadikan dosen pengampu diimpor oleh NUS untuk menjadi dosen di sana. Itu Profesor AC Partadirja. Itu dijadikan apa? Dijadikan dosen di sana karena dianggap qualified, dianggap bagus. Gitu ya. Itu Profesor AC Partadirja. Oke. Dan Profesor AC Partadirja itu adalah mantan rektor UI, saudara ya. Mantan rektor UI. Makanya kalau saudara pergi ke kampus UI Condong Catur, itu kampus gedung Profesor AC Partadirja. Itu adalah dosen ekonomi UI juga yang dulu pernah diminta oleh University of Singapore, National University of Singapore untuk mengajar di sana. Nah, itu bukti bahwa Singapura waktu itu belum bagus-bagus amat, jelek lah biasa ya. Nah, visinya Singapore Airlines itu ditertawakan pada waktu itu. Ditertawakan karena kayak mimpi di siang bolong gitu loh ya. Tapi ternyata sekarang Singapore Airlines itu adalah salah satu
maskapai penerbangan terbaik di dunia. Salah satu ya. Salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia. Bahkan bisa dikatakan yang namanya British Airways atau apa itu yang namanya punya punya Belanda itu apa namanya? Maskapai penerbangan punya Belanda itu ada apa namanya yang suka mendarat di Schiphol itu. Enggak. Apa namanya? Lufthansa atau satunya satunya Lufthansa apa ya? Maskapai penerbangan Belanda. Nama pesawat itu apa? Oh, KLM. KLM. KLM Royal Dutch Airlines. Itu punya kerajaan Belanda. Itu kalah jauh dibandingkan dengan Singapore Airlines. Ya, itu KLM itu ah kursinya itu keras, pelayannya kurang ramah gitu kan. Yang saya tanya waktu di mana di bandara itu, ini nanti kalau di scanner dengan menggunakan X-ray nanti apakah tidak berbahaya untuk dimakan? Jawabannya gimana? Oh, kami sudah sering melakukan itu. Ada banyak bayi, ibu-ibu yang membawa bayi, kemudian susunya juga di-scan, kemudian diminum oleh bayinya, bayinya juga tetap hidup, tidak mati gitu loh. Aduh, itu ketus banget gitu loh ya. Gitu. Seperti itu. Singapore Airlines jauh lebih baik ya, dan lebih modern dibandingkan KLM. Oke, ya sudah. Jadi ini apa gunanya mempelajari strategic management? Salah satunya adalah untuk memperjelas visi. Apa yang kita lakukan itu semuanya harus mengarah pada visi. Tujuan hidup Anda apa? Surga. Maka segala sesuatu yang tidak mengarah pada tujuan mencapai surga, tinggalkan. Tujuan saudara apa? Mencapai surga Firdaus. Maka segala sesuatu yang mengarahkan menuju surga harus dilakukan. Mulai dari beramal soleh, sholat duha, kemudian apalagi segera menikah. Sini belum menikah semua ya. Yang sudah menikah, yang belum menikah siapa? Banyak yang belum menikah kayaknya. Yang sudah menikah siapa? Yang sudah menikah? Yang sudah menikah aja. Ada nggak? Sudah, Pak. Ah, sudah menikah. Sudah, Pak. Anaknya berapa? Anaknya berapa? Dua, Pak. Oh, dua. Dua, anak dua itu oke lah kerepotannya oke. Anak satu itu tidak repot. Anak dua itu repot tapi biasa saja ya. Peningkatan kerepotan dari anak satu ke anak dua itu meningkatnya itu paling-paling cuma 30% sampai 50% ya. Dari anak satu ke anak dua 30 sampai 50%. Tapi begitu anak saudara tiga dari dua anak menjadi tiga anak itu peningkatan kerepotan itu menjadi 100%, 200% loh ya. Mengapa demikian? Karena kalau satu anak bisa dihandle dua orang. Dua anak dihandle oleh bapak ibu masing-masing satu anak. Tapi kalau tiga anak dihandle oleh dua orang nggak bisa. Nah, apalagi kalau pas ngantar sekolah kayak saya. Anak saya itu urut SD, SMP, SMA. SD kelas 3, SMP kelas 2, SMA kelas 1 ya. Kelas 3, 2, 1 ya. Seperti itu ya. Dan itu repotnya luar biasa kalau pagi. Hektik ya. Tapi seru ya. Tapi seru. Oke. Ya, tambah anak sampai sebanyak-banyaknya. Saya misal anak saya kurang banyak ya. Ya, kalau diberi lagi, alhamdulillah. Kalau enggak ya, memang sudah digariskan ya, tetap disyukuri ya. Seperti itu. Ini tadi mana tadi ya? Oke, saudara, kita lanjut dulu. Pelan-pelan ya, saya menjelaskan pelan-pelan. Oh ya, besok tidak ada ujian akhir ya, saudara ya. Ujian akhirnya tidak ada. Saudara hanya saya minta untuk membuat paper di akhir apa? Akhir semester ya. Saya minta untuk membuat paper. Terus kemudian pertemuan ketiga nanti saya akan besok pertemuan berikutnya saya akan memberikan paper untuk saudara presentasikan di pertemuan ketiga dan seterusnya. Papernya itu nanti yang saya memilihkan ya. Tujuan dari presentasi itu bukan untuk menguji si presenter tidak. Tujuannya bukan untuk
menguji presenter tidak, tapi tujuannya untuk belajar bersama. Sehingga nanti dari hasil presentasi itu nanti bisa didiskusikan bersama ya. Oke, saudara, ini kalau mau dijelaskan detail satu-satu itu lama sekali ya. Oke. Terus kemudian ini saudara, oke, ini globalisasi non normatif isinya. Nah, kemudian ini saudara, eh, mengapa kita perlu belajar strategic management ya? Itu tujuannya salah satunya adalah untuk mencapai tiga triple bottom lines ya. Tiga triple bottom lines itu apa saja cakupannya? Triple bottom lines itu ini ada tiga ya, yaitu economics, uh, people, profit, sampai ya, people, profit, dan planet ya, tiga P ya. Ini apa ini yang pertama ini? Untuk profit, untuk mencapai profit. Yang kedua itu untuk mencapai social responsibility. Dan yang ketiga itu adalah environmental ya. Jadi kalau kita punya visi, itu nanti harapannya bisa mencakup tiga hal ini, triple bottom line. Yaitu mencakup apa? Ekonomi, kemanfaatan ekonomi itu bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua itu adalah kemanfaatan sosial. Dan yang ketiga itu adalah kemanfaatan lingkungan, yaitu ramah lingkungan. Oke. Sekarang gini saudara, sekarang perusahaan itu nggak bisa hanya semata-mata mencari keuntungan saja nggak bisa. Perusahaan harus memperhatikan isu lingkungan. Kalau tidak memperhatikan isu lingkungan, itu nanti akan berdampaknya lebih besar. Dikomplain oleh LSM, dikomplain oleh Greenpeace, pencemaran lingkungan segala macam, itu dampaknya jauh lebih besar. Jadi seperti itu. Bahkan banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Meskipun klaimnya itu tidak didukung dengan data yang kuat. Contohnya apa saudara ya? Contohnya ini yang tampil apa di layar saudara? PowerPoint atau Google? Google ya. Contohnya ini. Contohnya ini. Ini namanya saudara LCD car ya. LCD car. Ini low cost green car. Low cost green car ya. Ini dijadikan kalau di luar negeri dijadikan alat produksi oleh perusahaan mengklaim bahwa mereka telah berhasil memproduksi mobil yang ramah lingkungan karena cc-nya kecil. Tapi di mana letaknya kalau masih mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi bahan bakar minyak. Dan salah satu LCGC itu sebenarnya malah tidak ramah lingkungan. LCGC malah tidak ramah lingkungan. Di mana letak ramah tidak ramah lingkungan? Bukankah dengan LCGC itu konsumsi bahan bakarnya lebih rendah? Betul, jadi itu rendah. Tapi ingat saudara, kalau itu lebih ada dan kemudian polusi udara yang tetap, tapi ingat LCGC itu juga kualitas produknya kurang awet. Produk durability-nya itu rendah. Kalau durability-nya rendah, maka nanti akan lebih sering rusak, kemudian bisa sering menjadi sampah. Sampah dalam bentuk limbah padat. Akhirnya apa? Rongsokannya itu menjadi limbah padat terhadap bumi. Sehingga LCGC itu menghasil limbah padat yang lebih besar daripada produk-produk mobil yang mewah yang cc-nya lebih besar. Sehingga tidak kalau dikatakan LCGC itu lebih ramah lingkungan, enggak juga ya. Dan itu yang dijadikan alat dalam tanda kutip manipulasi terhadap pasar oleh produsen atau komoditas.
Itu. Oke. Kami boleh, Pak. Ya, boleh. Izin Pak, saya Ya. terkait klaim pihak masalah green project ya, kayak LCC tadi. Kan sebenarnya itu memang campaign dan memang apa ya, terkadang kita terlalu gampang itu untuk menukankan suatu ini green cocok kan vehicle. Kita ngomong memang itu ramah-ramah lingkungan di sini kan saat ini kita masih memproses listrik menggunakan bahan fosil ataupun batu bara, itu sudah sah saja sebetulnya. Hanya memindahkan biasanya saja ke lokasi yang terpusat. Tapi kita hanya capture sedikit sebagian yang menjadi green tadi seperti itu memang untuk meningkatkan sel kita gitu. Dan itu tidak salah sebetulnya. Itu aja. Ya, tidak salah ya. Namanya anggaran banyak multidimensional. Kalau dari perspektif manusia tidak ada pelan-pelan. Itu namanya interaktivitas ya. Berbeda dengan posisi mana anggaran itu hanya satu ya. Dan memang iklan itu biasanya juga melakukan tindakan seperti itu. Contohnya juga masalah penetapan harga, even pricing. Harga rumah hanya berapa 900 jutaan, tidak sampai miliar. Itu sebenarnya sampai miliar. 900 jutaan itu. Karena harganya hanya 999 juta, 999 dan rupiah ya, ya, memang itu ya namanya iklan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa saya hanya ingin menunjukkan awareness bahwa namanya slogan yang disampaikan oleh perusahaan itu tidak seperti yang disampaikan sebelumnya. Ada banyak hal yang harus kita telusuri dan lanjut. Karena ini saudara, the art of communication ya, seni berkomunikasi, listening what is not being spoken. The art of communication is listening what is not being spoken. Seni dari berkomunikasi itu adalah mendengarkan apa yang tidak terucap, apa yang sembunyi dari iklan itu yang perlu kita perlu gagal gitu, seperti itu ya. Termasuk juga misalnya Toyota itu klaim yang menerapkan jas lain. Jas lain itu menerapkan zero inventory. Zero inventory itu tidak ada sisa, tidak ada limbah. Karena ada sisa, tidak ada limbah, maka dia ramah lingkungan. Ya. Itu juga tidak benar ya. Mengapa demikian? Karena di balik sikap tidak ada limbah itu, dia akan punya limbah dalam bentuk yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya seperti ini. Toyota itu menerapkan zero inventory. Kalau misalnya dia ada order 5 unit, maka dia akan order pada pemasok bahan baku untuk mengirimkan 5 unit bahan baku juga. Seperti itu. Kemudian kalau ada pesanan 20 unit, dia juga akan memesan pada pemasok 2 unit juga. Begitu juga seterusnya. Sehingga mereka menerapkan yang small batch. Produksi itu dalam bentuk batch kecil. Itu bagus Pak. Berarti tidak ada limbah, tidak ada produksi sisa, tidak ada produk yang expired yang menjadi beban batin. Itu betul. Tapi ingat, itu menimbulkan limbah dalam bentuk yang lain.
yaitu transportasinya menjadi lebih rutin. Ada satu pesanan baru dikirimkan, dua pesanan baru dikirimkan dalam all unit batch. Dan itu limbah akibat transportasi menjadi lebih besar. Limbah yang lain apa? Limbah energi itu juga menjadi besar. Memproduksi satu barang itu mesinnya harus dihidupkan, harus dipanaskan mesinnya. Saya menggunakan mesin fotokopi dengan dipanaskan hanya untuk kopi satu lembar. Fotokopi lembar dipanaskan lagi. Itu hanya juga semakin besar. Meskipun di sisi lain tidak ada produksi sisa. Nah, jadi ilmunya manusia itu menurut asas yin yang ya. Sudah yin ya. Yin yang ini di dalam titik yang putih itu ada hitam, dan di dalam titik yang dalam area hitam itu ada yang putih. Ini kalau kita investasikan dalam ilmu filsafat pelajaran kebenaran, dalam benar-benarnya itu ada salah. Demikian juga dalam salahnya itu tetap ada kebenaran. Itu kalau dalam ilmunya manusia. Bahkan dalam urusan manusia yang berjajak beramal baik pun itu juga ada kesalahan. Contohnya saya mau menjadi 2 miliar, saudara harus paham. Karena di dalam amal saya tetap ada kesalahan. Bagus untuk beribadah orang-orang banyak. Ini pahalanya banyak. Istighfar. Mengapa istighfar? Saudara bangun 2 miliar. Itu apa benar-benar benar. Apa tidak sebaiknya 1 miliar saja, yang sisanya 1 miliarnya untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk anak-anak yatim misalnya. Ini harus istighfar. Maksudnya apa? Dalam setiap ada kalau itu adalah saya. Makanya harus bilang agar selamanya itu kan selalu bilang kalau ada larangan ya Allah saya memang seperti itu ya. Ini jadi buku ya saudara ya. Nanti kalau saudara nanti saudara belajar tentang filosofi mengapa soal penelitian itu dianggap bagus. Padahal cuma menggunakan sampel satu saat bisa diterima jual yang top di hari sendiri bisa. Karena dia menggunakan teori kebenaran yang sesuai. Nanti pada itu sudah ya. Oke. Ini saudara. Ini tentang risiko ya. Nah ini risiko ini saudara ya. Dalam strategi risiko itu memiliki definisi. Dalam lain risiko itu juga memiliki definisi yang berbeda. Risiko memiliki definisi yang berbeda. Kalau dari sudut pandang administrasi, apa sih yang masuk risiko? Yang dimaksud dengan risiko dalam administrasi itu adalah satu tulis. Dimaksud dengan risiko adalah segala lapor yang berpotensi mencapai visi risikonya. Contohnya apa nih? Reputational risk, physical risk, regulatory risk, kemudian supply chain risk. Itu. Nah, yang namanya risiko ini sifatnya dimensi. Dalam bidang ilmu yang berbeda, definisinya berbeda. Kalau dalam bidang manajemen strategik definisinya seperti ini. Kalau dalam manajemen proyek, saudara juga akan ada manajemen proyek. Kalau yang boleh substansi manajemen itu manajemen proyek
itu mendefinisikan resiko itu cukup sebagai deviasi ya. Deviasi ya. Itu resiko dalam deviasi. Kalau saudara melakukan rumah jadwalnya 12 bulan, tapi selesai 11 bulan, itu berisiko saudara. Itu enggak khusus. Yang namanya proyek harus pas, nggak boleh tinggal, nggak boleh kurang, harus pas. Kurang itu salah, itu ditahan, gitu ya. Kalau bersama proyek. Nah, kalau saudara ada macam proyek di rumah jadwal 14 bulan, tapi selesai 11 bulan, itu berisiko. Bukan bagus, Pak, bisa hemat kerja. Waktu bisa lebih puas, konsumen merasa bahagia, delivery program jadi lebih cepat, segera bisa dinikmati. Tidak. Itu semuanya berisiko kan. Kenapa? Karena ada apa-apa dalam manajemen itu yang tidak bisa dipercepat. Contohnya pengeringan ton itu harus menunggu sekian hari. Kalau sudah lewati dengan 50 ton bulan langsung saudara kasih bahan kurang. Nah, seperti itu. Harus ada yang diberikan perhatian mengorbankan kualitas. Nah, itu contohnya besok detailnya di manajemen ya. Nah, kemudian ini ada resiko dalam bidang supply chain ya. Itu segala sesuatu membuat visi. Ini konteksnya kan ini resiko sustainability ya. Resiko sustainability ada resiko sustainability itu salah satu adalah supply chain. Saudara mau dipahami bahwa sekarang di dunia ini persaingan itu bukan berdasar produk, bukan berdasar pada perusahaan, tapi berdasar pada supply chain. Dasar pada supply chain. Saudara lihat misalnya saudara beli atau beli saudara beli di Indomaret, harganya berapa? Atau beli di Indomaret harganya 11.000. Alfamaret harganya 12.000. Padahal produknya sama-sama atau Tobleron. Kok bisa, Pak? Bisa. Bukankah mereka mengambil barangnya dari pabrik yang sama? Betul. Terus kok mereka bisa berbeda, kenapa, Pak? Karena Indomaret, misalnya loh ya, Indomaret jaringan distribusinya, supply chain-nya itu lebih efisien. Dari pabriknya Tobleron, kemudian menggunakan suppliernya itu cuma pendek, langsung dari pabrik langsung menuju siapa? Indomaret. Tapi kalau Alfamaret bisa jadi dari pabriknya, kemudian lewat distributor, kemudian lewat agent, kemudian lewat pengecer, baru sampai Alfamaret. Jalur distribusinya beda, supply chain-nya beda, ya seperti itu. Nah, kalau saudara mau menggunakan supply chain untuk produk yang ramah lingkungan, ya itu lebih kompleks, saudara. Apalagi yang halal supply chain lebih rumit lagi. Berarti semua yang ada di supply chain itu harus halal. Kalau ramah lingkungan ya harus ramah lingkungan, gitu kan, untuk mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan. Ya. Oke. Oke. Nah, ini saudara semuanya. Kita sampai berapa? Jadwalnya sampai jam 6, Pak. Wah, jam 6. Saya nggak kuat jam 6. Jam 6 juga kuat. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Oke. Gini saudara, kalau saudara ingin belajar, ini judulnya apa nih? Creating Learning Organization ya. Kalau saudara ingin belajar yang murni tentang strategic management, saya tunjukkan di sini ya. Oke. Kalau saudara pengen belajar strategic management secara detail ya, itu belajarnya di sini. Kunjungi website ini, Strategic Management Society. Nah,
Itu ilmu strategic management itu ada di sini ya. Nah, Strategic Entrepreneurship Journal, Global Strategic Journal ya. Ini jurnalnya bagus-bagus ya. Dan bacanya harus telaten. Jangan pakai AI bacanya. Jangan pakai AI. Saudara bisa membaca pakai AI tapi tidak bisa menyerap maknanya ya. Seperti itu. Kalau mau lebih canggih lagi, ini ya. Ini Academy of Management. Saudara bisa mencari artikel-artikel ini. Nah, ini Jurnal Academy of Management Annal, Academy of Management Discovery, Academy of Management Journal. Ini adalah artikel-artikel apa jurnal-jurnal yang membahas strategic management dengan sangat canggih ya. Setahu saya orang Indonesia belum ada yang apa yang bisa publikasi di sini. Sekarang yang lagi ngetren itu kan AI. AI itu banyak dimuat di sini setahu saya, Academy of Management Discovery. Nah, ini banyak membahas tentang yang sifatnya kekinian, sifatnya teknologi ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan ini? Nah, ini ya, Creating Learning Organization ya. Creating Learning Organization. Nah, apa hubungannya ya dengan jurnal-jurnal tadi? Jurnal-jurnal tadi banyak membahas learning, banyak membahas learning. Nah, ini kan titik 1.4 ini loh, ini ada apa? Creating Learning Organization. Nah, jurnal-jurnal tadi banyak membahas tentang learning. Nah, kemudian apa hubungannya learning dengan manajemen strategik? Apa hubungannya learning dengan manajemen strategik? Learning itu hasilnya apa sih, saudara? Hasilnya adalah knowledge. Dan knowledge itu salah satu sebagai resource of organisasi ya, sumber daya organisasi. Nah, oke. Dan saudara tahu resource itu ada yang sifatnya tangible, ada yang sifatnya intangible. Oke. Resource yang sifatnya tangible itu mudah sekali diduplikasi, mudah sekali ditiru. Macam apa? Machinery, gedung, teknologi, itu mudah semuanya. Bisa dibeli. Komputer, itu mudah. Nah, tapi kalau yang namanya intangible, itu knowledge. Dan knowledge itu, selain knowledge masih ada sebenarnya. Selain knowledge ada. Tapi knowledge itu menghasilkan banyak resource yang lain. Apa contohnya? HKI. HKI. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu macam-macam mereknya. Macam-macam bentuknya. Apa contohnya? Merek dagang, paten. Nah, kemudian apa lagi? Merek dagang, paten, hak cipta. Nah, semacam itu ya. Yang intangible inilah yang jauh lebih susah untuk diduplikasi, saudara. Yang lebih susah diduplikasi. Oke. Oke. Sehingga yang namanya learning ya, itu menjadi isu penting. Saudara lihat nanti ada Journal of Organizational Learning itu ada loh ya. Ada jurnal yang namanya Learning Organization itu ada. Hanya mempelajari tentang apa? Tentang learning, pembelajaran organisasi. Kemudian dari learning itu juga bisa menimbulkan organizational change, perubahan organisasi ya. Baik, saudara, ada yang mau ditanyakan boleh? Ini pertemuan pertama kita anu dulu ya, apa istilahnya pemanasan dulu ya, jangan langsung ngegas, nanti tidak langsung pusing nanti ya.
diendapkan dulu gitu ya. Oh ya, saya itu orang kualitatif. Penelitian semuanya penelitian kualitatif dan orang kualitatif itu berbeda dengan orang kuantitatif. Orang kualitatif itu menikmati segala perjalanan termasuk perkuliahan itu dianggap sebagai apa? Sebagai journey. Berbeda dengan orang kuantitatif. Orang kuantitatif itu kalau saya melihat orang belajar itu kayak perlombaan. Harus segera cepat kayak orang lomba maraton, segera cepat selesai, cepat masuk garis finish kemudian selesai gitu ya. Orang kuantitatif juga gitu. Kuantitatif kalau penelitian juga gitu. Segera mengumpulkan data, segera diuji hipotesisnya, segera ketemu signifikan atau tidak, kemudian hipotesis diterima, ditolak gitu, selesai gitu ya. Kalau orang kualitatif nggak seperti itu. Nah, orang kualitatif ya mengumpulkan data, wawancara, interview, dinikmati, direnungi, kemudian nanti ditulis, dan tidak ada uji hipotesis, nggak ada ditolak atau diterima. Kadang-kadang kesimpulannya tidak bisa disimpulkan, bisa juga ya. Tapi tetap tetap apa? Tetap ada ceritanya gitu ya, seperti itu. Dan itu saya orang kualitatif, sehingga semua penelitian saya kualitatif ya. Oke, saudara semuanya, ini untuk hari ini cukup sekian dulu. Besok kita lanjutkan ya. Pertemuan juga ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ya. Ini besok kita lanjutkan. Masih saya ngasih materi, terus besok